Mari kita beribadah dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kiala rabayana takala rabayana namasyana. Kiala rabababa takala rabayana namasyana. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kiala rabayana takala rabayana namasyana. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami Haleluya. Praise the Lord. Oke, Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini ya. Sebelum kita akan mendengarnya, kita akan berdoa dulu. Silakan Bu Puji. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam Amin. kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, Ya, layakkan kami Yesus. menghadap. Terima kasih Bapa, kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Semua ini karena kasih-Mu, karena penyertaan. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman terbaik bagi kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu, Bapak Pastor John Sarbunan ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu, supaya memang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Ya, Karena Yesus. firman-Mu adalah pedoman untuk kehidupan kami Tuhan. Untuk kami yang mendengarkan Tuhan, urapilah kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar bisa konsentrasi mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan, bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, anak-Mu yang berdosa Tuhan, layakkan kami menghadap-Mu, layakkan kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Puji Astuti Esti untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya. Dari Amin, terima kota kasih Bapak. Sidoarjo. Tuhan berkati. Amin, Haleluya. amin. Haleluya. Oke, amin. Ya, selamat pagi buat kita semua dan Bu Indriani sudah bersama kita. Tuhan berkati Bu Indriani. Oke, karena kameranya ini ya kurang stabil ini jadi makanya belum nampak wajah ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Haleluya, Yesus kaulah segalanya bagi kita semua. Dalam segala keadaan suka dan duka dia tetap ada ya bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Haleluya. Oke, praise the Lord.
Ya, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, dan dalam sorotan tema kita di pagi hari ini, haleluya, yaitu kemuliaan Allah. Ya, kita sedang bicara sepanjang tahun ini kemuliaan Allah dalam latihan rohani. Ya, namanya latihan ini, saudara, memang butuh energi, ya, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat 8. Apakah Pak Lukas sana tulisannya bisa kelihatan jelas? Siapa, Pastor? Kelihatan. Oke. Ya, dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Nah, inilah latihan rohani, saudaraku, ya. Latihan badani itu memang ada gunanya. Olahraga itu penting, ya. Tapi gunanya itu terbatas, ya, saudaraku. Bukan tidak ada gunanya. Memang olahraga itu penting juga bagi tubuh kita, ya. Saya orang suka olahraga, cuma memang lama belum olahraga lagi, jadi kadang-kadang kurang enak. Anak-anak saya kalau sudah biasa olahraga, kalau nggak olahraga tuh rasanya badannya nggak enak, ya. Dan memang ada gunanya, tapi gunanya itu terbatas. Namun latihan rohani, saudaraku, ya, beda dengan olahraga jasmani, ya. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu latihan rohani, saudaraku, ya. Itu berguna dalam segala hal, tidak terbatas, ya. Kenapa dia berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji. Janji siapa? Janji Tuhan, ya, untuk kita sekalian. Baik untuk hidup ini saat ini, saudaraku, maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Jadi ibadah itu penting karena itu adalah latihan rohani, melatih otot-otot rohani kita, saudaraku. Iman kita dilatih, suatu pengharapan kita dilatih, kasih kita kepada Tuhan dilatih, kesetiaan kita dilatih, ketekunan kita dilatih, ya. Semua dilatih. Namanya latihan, kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang capek, suatu. Tapi itulah latihan untuk melatih otot-otot kita, ya. Nah, makanya itu penting sekali kita dalam hidup ini mengiring Tuhan, kita terus dilatih Tuhan, ya, latihan rohani, dan Tuhan siapkan pelatih-pelatihnya, saudaraku, ya, lewat pemimpin rohani, lewat hamba Tuhan yang melatih semua jemaat Tuhan. Saya pun sampai hari ini berlatih, ya. Oke. Dan kita akan melihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam latihan rohani. Latihan rohani orang percaya dalam ibadahnya itu berguna dalam segala hal. Siapa bilang ibadah ini tidak berguna? Berguna, saudaraku, dalam segala hal. Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya, karena dia mengandung janji. Saudaraku, ini penting. Dan kita dapat pelajari hal ini dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 27, ya. Pagi ini kita menyelesaikan 1 Korintus pasal 9, nanti malam kita masuk di 1 Korintus pasal 10. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, hati kita tenang. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam latihan rohani, ya. Latihan rohani, saudaraku. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam latihan rohani itu siapa. Yang pertama, kita akan lihat, ya, dia adalah orang percaya yang menguasai. Menguasai apa, saudaraku? Dia menguasai dirinya di dalam segala hal, ya, saudaraku. Itulah orang yang melatih rohaninya, menguasai dirinya dalam segala hal. Kapan? Saat dia mengambil bagian dalam pertandingan. Dalam pertandingan, kalau dia tidak fokus, dia tidak menguasai diri, dia akan kalah, ya. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin.
Jadi saya lihat ya, orang yang masuk dalam pertandingan, ya kemarin saya menyampaikan tentang perlombaan iman. Orang-orang mengikuti pertandingan perlombaan iman ini, saudara. Mereka disediakan Tuhan mahkota. Mahkota apa? Yaitu mahkota, Tuhan siapkan mahkota abadi, ya, bagi mereka yang masuk dalam perlombaan iman atau pertandingan iman ini. Saudaraku, maka ini Bapak Ibu, Tuhan sediakan bagi kita itu mahkota abadi. Lalu orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, dan dia mengiring melayani Tuhan, dia mendapatkan mahkota kehidupannya. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Nanti saya akan bahas itu pada sesi tersendiri ya. Oke, kita lihat ini mahkota abadi ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang menguasai dirinya dalam segala hal saat dia mengambil bagian dalam pertandingan suatu ya, pertandingan iman tentunya suatu. Memang ada yang menang, ada yang kalah dalam pertandingan. Begitu juga dengan perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi setidaknya suatu bisa menyelesaikan itu sampai di garis akhir ya. Ada seorang atlet pelari dari sebuah negara ketika dia mengikuti sebuah olimpiade ya, ajang internasional ini, mereka menjadi seorang pelari maraton saudaraku. Dan dia pada waktu itu mengalami cedera, tapi dia tidak menyerah di tengah jalan. Dia berusaha, meskipun lawan-lawan dia, saudaraku, sudah mendahului dia, saudaraku, tapi dia berusaha, dia jalan terus dengan sempoyongan, dengan bertahti-tahti, dan dia paksakan diri sampai akhirnya dia sampai di garis akhir ya, finish, saudaraku. Dan ketika ditanya kepada wartawan, kenapa kamu tidak berhenti saja, kamu dalam keadaan cedera, kamu dalam keadaan kamu mau paksakan diri. Dia bilang, saya mewakili negara saya diutus negara, bukan sekedar untuk menang, tapi harus mencapai garis akhir. Harus mencapai garis akhir. Itulah sebabnya dia berupaya sampai dia mencapai garis akhir. Dan dia yang paling terakhir, saudaraku. Sementara lawan-lawan dia sudah mendahului. Lawan pertama, kedua, ketiga, nah dia yang paling terakhir. Dia mencapai garis finish. Seperti itulah kita dengan Tuhan ya. Memang ada yang berlari cepat, ada yang berlari sedang, ada yang berlarinya tidak cepat, pelan, tapi semuanya harus sampai di garis akhir, garis finish ya. Saudaraku, baru dia mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, untuk mereka-mereka yang dalam pertandingan iman ini, mereka juga dapatkan akan mahkota abadi. Kita lihat yang kedua, siapakah dia? Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam latihan rohani. Nah, ini dia. Bagi orang percaya mengerti latihan rohani ini, dia yang kedua, dia adalah orang yang menetapkan. Dia menetapkan apa, saku? Dia menetapkan arah tujuannya secara jelas ya. Jangan sampai tidak jelas tujuan kita nih. Dia menetapkan arah tujuannya secara jelas, dan kemudian dia memaksimalkan energinya ke tepat sasarannya. Jadi jangan sampai meleset, tepat sasarannya. Itu dia. Mari kita lihat. Ini latihan rohani ya, 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Amin ya. Perhatikan ini suatu. Dia berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Orang kalau berlari tanpa tujuan, tidak ada tujuan yang jelas, dia akan mutar-mutar. Ya, orang Jawa bilang apa? Munyer-munyer ya. Sampai dia akhirnya ya, habiskan energi yang banyak, kecapean, akhirnya nggak nyampe-nyampe. Nah, kita harus tetapkan dulu arah tujuan kita nih mau kemana. Kita harus tahu itu. Ini sebagai seorang pelari ya. Lalu kemudian sebagai seorang petinju juga, saudaraku. Dia berkata, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi dia harus tahu. Dia punya segala kemampuan ini, semua energinya ini, saudaraku, dia maksimalkan, dia harus tahu ini harus tepat ke sasarannya, ya, yaitu ke lawannya, saudaraku. Bagaimana dia memukul lawan untuk jatuh, jangan sampai dia memukul bukan ke arah lawan, tapi ke arah lain. Nah, itu sama saja energinya terkuras sia-sia. Nah, inilah latihan rohani di sini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kita perlu menetapkan arah tujuan kita secara jelas, dan memaksimalkan setiap energi kita ke tepat ke sasaran ya, sasaran yaitu ke lawan, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan atau perlombaan itu. Oke, kita lihat yang ketiga. Ini dia untuk latihan rohani ini, siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam latihan rohani. Yang ketiga, ya setelah dia
menetapkan arah tujuannya, lalu kemudian sekarang dia melatih. Dia melatih tubuhnya sendiri dan kemudian dia menguasai seluruhnya. Agar apa? Agar sesudah dia memberitakan Injil, dia jangan sampai ditolak. Ya, kita lihat ayat yang 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Nah, inilah dia, saudaraku. Bagi orang-orang yang mengerti latihan rohani itu, saudaraku, dia melatih tubuh rohnya ini ya, tubuh jiwanya, saudaraku, sehingga dia bisa menguasai seluruhnya. Ya, tujuannya supaya sesudah dia memberitakan Injil, saudaraku, jangan sampai dia ditolak. Ya, ini penting, saudaraku. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari 3 poin ini tentang latihan rohani, sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memperoleh mahkota, mahkota yang abadi, ya, dan bukan mahkota yang fana. Kalau kita lihat atlet-atlet dunia yang ada di ajang perlombaan, pertandingan itu kan mereka memperebutkan mahkota yang fana. Nah, kita semua ini latihan rohani, ibadah-ibadah ini untuk kita mendapatkan mahkota abadi. Saudaraku. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Amin. Orang yang memperoleh mahkota yang abadi itu dia sudah berlatih. Dia sudah masuk dalam pertandingan. Karena apa? Dia melihat bahwa ibadah itu penting. Sehingga Tuhan sediakan dia mahkota abadi. Ya, dia yang setia melayani sampai akhir hidupnya. Dia dapat mahkota kehidupannya dan ada mahkota yang lain lagi yang 3 yang Tuhan sediakan. Nah, nanti suatu hari ketika kita ada di sorga, kita saling berpandang-pandangan, saling melirik ke kiri ke kanan, kita melihat kira-kira siapa nih yang akan dapat mahkotanya paling banyak dari Tuhan, ya. Saudara, kita sudah tahu ya siapa sesungguhnya, saudaraku. Nah, karena itu jangan sampai sekedar masuk sorga tanpa ada mahkota di atas kita, ya. Jangan sampai kepala kita ini tidak ada mahkota kosong, saudaraku. Jangan sampai. Tuhan ingin supaya di atas kepala kita ini ada mahkota yang Tuhan sediakan, ya. Karena itu dere gusti ora rugi nyatane, dere gusti soyo ayem atine. Yang rugi itu ketika mereka tidak ikut Tuhan, ketika mereka tidak melayani Tuhan, itu rugi sekali. Kita semua yang ikut Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan, itu ada mahkotanya, suatu. Karena kita ini berlomba, kita ini bertanding, cepat-cepatan, ya. Oke, ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku. Dia tahu apa, saudara? Dia tahu tujuan akhirnya, dan kemudian dia mengarahkan kekuatannya ke sasaran, ya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, karena aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Amin, ya. Tidak sembarangan memukul, tidak sembrono, ya, tidak ngawur, saudaraku. Karena dia sudah tahu arah tujuannya ini kemana, saudaraku, pada akhirnya. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberitakan Injil, ya, kemudian dan dia itu sendiri tidak ditolak, ya. Ini luar biasa. Ada orang beritakan Injil tapi ditolak. Kenapa? Karena dia tidak melatih otot-otot rohnya, tidak menguasai dirinya. Jadi dia tertolak. Namun orang-orang yang sudah berlatih, melatih rohaninya ini, mereka tidak ditolak. Ya, mari kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Amin. pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Jangan aku sendiri ditolak, ya. Artinya apa? Saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang Paulus lakukan, dia memberikan teladan buat kita semua. Biarlah firman Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, dan doa ini
akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Indriani ya, dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom, Bu Indriani. Pagi. Ya. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabdamu Tuhan. Jadikan sabdamu menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan, dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mahkota kehidupan itu akan Kau berikan kepada kami semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hamba-Mu yang berkata-kata pagi hari ini, Kau berkati Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan untuk pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan, agar jiwa-jiwa datang untuk mencari Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu Kau beri kesehatan, Kau beri berkat marifat-Mu pada hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu mengandalkan Engkau ada berkat, ada mukjizat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semua yang ikut Zoom di pagi ini akan menerima mukjizat daripada Engkau Tuhan. Kau bila sakit Kau sembuhkan Tuhan, bila kekurangan Kau cukupkan, bila mengalami masalah Tuhan bukakan satu persatu. Kami tahu Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan, dan Kau lah harapan kami satu-satunya Tuhan. Berkati semua yang hadir Tuhan, dan berkati yang tidak hadir Tuhan. Mungkin ada berhalangan Tuhan. Ya Yesus. Kau berkati Tuhan agar dapat mencari jiwa-jiwa lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya semua rencana-Mu indah bagi kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan akan melakukan sesuai firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak Johan. Ya, terima kasih Bu Indriani, Tuhan memberkati. Kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman yang sudah diberikan kepada kami pada hari ini, pengajaran yang baru atas kehidupan kami. Mari kita melatih kerohanian kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Semuanya tidak terlepas dari pimpinan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Pastor John yang sudah memberkati kita pada pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan Yesus berkati, dipakai lebih dahsyat lagi. Dan ditambahkan hikmat yang dari surga atas Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus berkati Pastor John, dan juga terima kasih pada Ibu Pujiastuti Esti yang sudah tadi berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati, dan juga kepada Ibu Indriani. Terima kasih Ibu Indriani. Terima kasih. Berdoa untuk teguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan juga oleh Ibu kita yang dipakai luar biasa, Ibu Pujiastuti Esti dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Puji Esti. Sebentar. Ya, haleluya. Haleluya, oke. Praise God. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mengangkat doa prophetik kita pada pagi hari ini dengan diaminkan dengan air. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin.
I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di Yes. seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Yes. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak Jo. Oke, nanti minta tolong Ibu Indriani bisa menggantikan Bu Yeti ya, karena Bu Yeti HP-nya ada sedikit trouble ya. Jadi memang dia terganggu sekali, tidak bisa ikut. Ya, untuk pengumumannya bisa Bu Indriani menyampaikan pengumuman. Iya, terima kasih Pastor John. Ya. Iya, dan juga terima kasih kepada Ibu Puji Esti Astuti yang sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus berkati. Maju terus bersama Tuhan Yesus Kristus. Semangat. Haleluya. Dan sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan digantikan oleh ibu kita yang pakai luar biasa juga, yaitu Ibu Indriani dari Sidoarjo. Waktu kesempatan saya persilahkan Ibu Indriani. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya bukan saya yang menggantikan Pak. Saya memang tugas pengumuman pagi ini ya. Oh ya. Pak John WA saya. Ya, silakan. Ya, pengumuman. Oh, oke. Ya, betul. Pengumuman info gereja. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, penginjilan, misi, penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer lewat rekening BCA CLCC 0331 268 401 atau via OVO 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Ya, dapatkan mujizat bagimu dalam ibadah doa mujizat jam 1 setiap hari bersama PS John Sambunan MA di tim doa dan tim doa. Dimulai pukul 1 WIB. Perkecualian khusus pada hari Sabtu yaitu pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom link di bawah ini. Oke. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat. Mari kita bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2024 di pukul 10 di tempat Ibu Linda Effendi, Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Canda Indah, Waru, Sidoarjo. Oke Pak John.
Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya untuk menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Oke. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Juli 2024, Passion Sambunan MA dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan khusus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 Bapak Anggono. Ya, tanggal 6 yaitu pernikahan Bapak Anggono dan Ibu Lili. Tanggal 18 yaitu ulang Ibu Lydia Eka. Tanggal 29 yaitu pernikahan Bapak Buri dan Ibu Rosalin. Oke. Siapa lagi yang menyusul HUT? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikian info gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Amin. Kepada PSN sampai MA. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Bu Indriani yang dipakai Tuhan luar biasa buat pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo, Ibu. Sehat selalu, semangat. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita imani, yakini, percaya pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita sudah menerima urapan dari Tuhan. Kita sudah menerima kuasa dari Tuhan. Kita sudah menerima jamahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, Yesus. Saya Amin. haleluya. Makasih sekali lagi kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Ibu Esti Pujiastuti. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Ibu Esti, dan juga kepada Ibu Indriani. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada hambanya Pastor John Sarbunan juga terima kasih yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga atas kepada Ibu Sinta, Dek James, Cindy dan Johan. Tuhan Yesus berkati. Dan Ibu Melewati Your Miracle pun juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu doa berkat yang akan dinaikkan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Waktu saya persilakan Pastor John. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita ya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tinggal menyertai kami semua di hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan berkati juga kebaktian nanti siang untuk ibadah doa mujizat 1 jam. Tuhan, kami percaya di sana Tuhan mendengarkan doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan yang mencari wajah-Mu dan berseru. Percaya ada pertolongan, ada mujizat Tuhan sediakan. Dan berkati ibadah nanti malam juga dalam minggu ini sampai ibadah tanggal 6 dan juga retreat tanggal 13 dan 14 kami doakan supaya Tuhan sertai semuanya. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu terimalah berkat ini. Tuhan memberkati Pak Lukas, Bu Pujiastuti Esti, Ibu Indriani, Cindy, Johan James, Bu Sinta, Your Miracle, semua yang hadir pagi ini. Oh Tuhan, semua diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Memberkati Ibu Puji Indriani, Pak Lukas, memberkati semuanya ya. Semuanya Bu Sinta. Amin. Tetap semangat. Indriani, Pak Lukas. Memberkati semuanya. Amin. Makasih. Dan berkati. Ya, Tuhan Yesus Sinta. berkati. Ya.
Dah. Oke, God bless you. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Sampai Bye-bye. jumpa ya nanti siang. Oke. Siap-siap, Ya, Bapak amin. Pastor. Sip. Tuhan berkati Bu Esti. Semangat Bu Amin. Indriani ya. Ya, dan Oke. Salam buat semua di rumah ya. oke. Bye-bye. Bye. Bye-bye.